Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Asep Ruder dari Rumah Perawatan Biopsiko RPB Klinik Bekasi. Apa kabar sahabat? Sehat? Tenang? Nah, kalau sedang tidak sehat, wajar ya, namanya juga sedang hidup di dunia ini. Ada sehat, ada sakit. Nah, di video ini saya akan membacakan dan menjawab pertanyaan dan saya menjawabnya. Banyak banget yang masuk ke WA RPB Klinik, saya bacakan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering keliangan, ulu hati nyeri, dan di endoskopi memang ada luka kata dokter. Apa herbalnya Kang Asep? Ya, yang pertama sahabat-sahabat, ini yang bertanya berarti ada gastritis, ada lambungnya ada radang di situ, ada luka. Yang kedua keliangan, berarti ada kurang lancar aliran darah ke otaknya. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa, nyeri ulu hati. Nah, ulu hati nyeri kadang karena ada dari asam lambung kadang-kadang meningkat. Nah, kemudian dari lambungnya yang luka. Herbalnya adalah pakai Naturaplex. Naturaplex itu isinya ada aloe vera, kemudian dalamnya ada ekstrak daun kelor, itu bagus sekali untuk penyembuhan di lambung. Yang ketiga adalah mengandung ubi Garut. Nah, itu untuk memperbaiki di pencernaannya, di aliran darah ke kepalanya. Ditambah lagi yang kedua selain Naturaflex juga untuk memperbaiki sirkulasi darahnya ke otak, ke jantung, ke tangan, ke kaki. Karena merasa keliangan berarti oksigen kurang bagus, kurang lancar. Nah, itu diperbaiki dengan mengkonsumsi eh, Habspro ya, Habspro, habatus soda, bipolen, propolis. Dalam satu kapsul udah ada 3 macam. Nah, itu dikonsumsi pagi 1, malam 1, 2 kapsul ya. Pagi sehari 2 kapsul. Itu satu botol untuk 25 hari. Nah, kadang-kadang kebanyakan ngambil 2 botol untuk 50 hari. Kalau Naturaflex tadi sehari 1 dipakai air mendidih, kemudian menjadi seperti bubur, konsumsinya seperti bubur, dan itu dikonsumsi selama 10 hari satu boxnya. Nah, orang ngambil 3 box biasanya untuk 30 hari untuk 1 bulan, seperti itu. Dan kemudian untuk ibu yang bertanya, hindari pedas, mie, asam, es, kopi, santan, pisang, itu hindari dulu gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tensi saya sering tidak normal, kadang-kadang 160/90. Saya takut stroke. Apa obatnya Kang Asep? Oke. Hindari emosi, marah ya. Emosi, marah, kemudian jengkel. Itu pengaruh banget ke tekanan darah meningkat. Kecemasan yang berlebih, kepanikan yang berlebih itu meningkatkan tekanan darah. Dari mana? Saat kita panik, takut, cemas, dan marah, pembuluh darah kita mengecil, vasokonstriksi, maka tekanan darah akan meningkat. Yang kedua, hindari ikan laut ya, dan garam dikurangi. Ikan laut hindari, garam dikurangi, dan konsumsinya yang mengandung daun salam ya, herbalnya yang mengandung daun salam, kemudian yang mengandung susu kambing etawa. Adanya di apa? Adanya di ayamil. Ayamilnya minum sehari 2 kali, 2 sendok makan seperti susu gitu. Di dalamnya ayamil itu ada susu kambing etawa, ada daun salam, ekstrak mengkudu, dan ekstrak daun kelor. Nah, itu dikonsumsinya pagi 2 sendok makan dipakai air hangat, dan sore juga sama 2 kali sehari ya, seperti itu. Yang kedua ya, obatnya terapi senyum. Terapi senyum itu sehari minimal 10-20 kali senyum ya. Pada saat senyum hormon endorfin keluar dan akan melebarkan pembuluh darah tadi. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya psikosomatis, cemas, takut, khawatir, berdebar, lemas, keringat dingin. Bagaimana kalau mau datang ke klinik Kang Asep? Oke, klinik saya ada di
Bekasi, di Jati Cempaka, Pondok Gede Bekasi, RPB Klinik. Nah, nanti Bapak boleh WA ke nomor ini 082299219988. Nah, nanti akan masuk ke handphone klinik ini ya, untuk menjadwalkan kapan mau datangnya. Nah, sehari dua klien yang bisa ditangani. Jadi jam 10 dan jam 1. Jam 10 satu orang, jam 1 satu orang. Nah, itu karena terjadwal, maka 3 hari sebelum kedatangan udah daftar ke nomor WA klinik RPB. Nama, usia, keluhan, dan jadwalnya mau hari apa, tanggal berapa, agar nanti disesuaikan dengan saya sedang ada atau sedang di luar kota. Nah, atau sedang ada bentrok dengan yang lain. Nah, nanti seperti itu ya. Nanti di sana di klinik itu dilakukan pemeriksaan, kemudian konsultasi, kemudian kita cek, kemudian saya berikan informasi bagaimana makannya, minumnya, yang harus dihindarinya, terapi psikisnya, terapi medisnya, terapi tauhidnya, dan di RPB Klinik juga sekarang udah dilengkapi dengan terapi tambahan yang lainnya, terapi fisik seperti akupuntur ada. Nanti ada tim saya yang ahli akupuntur, akupressure. Kadang-kadang titik-titiknya ada kurang bagus energi meridiannya. Jadi diperbaiki dengan akupuntur, akupressure, atau dengan ada bekam juga di klinik saya. Sekarang sudah ada terapi inframerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Kang Asep, herbal apa yang saya perlu konsumsi? Saya diponis appendix atau usus buntu. Appendix itu usus buntu ya, usus buntu di sebelah kanan suka sakit. Kemudian hindari pedas, mie, es, kopi. Biasanya suka pedas, suka mie terlalu sering, saus dan sebagainya terlalu sering. Kemudian minum air putihnya kurang, maka ada infeksi di usus buntunya, di appendix, namanya appendicitis. Maka harus diperbaiki makanannya. Makannya apa? Naturaflex, pagi sama sore. Itu untuk memperbaiki di usus buntunya. Yang kedua, diperbaiki dengan konsumsi Habsro. Habsronya pagi 1 kapsul, malam 1 kapsul sesudah makan. 2 macam itu aja. Kemudian istirahat makan makanan yang tadi. Nanti kalau bisa ke klinik. Kalau bisa saya sarankan untuk klinik supaya lebih detail saya periksa nanti di lokasinya tepat enggak di appendix itu. Kemudian saraf di appendixnya di belakang ini itu akan diperbaiki nanti dengan akupressure. Akupressure itu dengan titik-titik, dengan simpul-simpul saraf itu diaktifkan kembali dengan tangan ya. Kemudian diperbaiki juga kalau butuh di akupuntur. Kalau enggak di akupressure aja, dan di inframerah. Jadi penyinaran hangat itu untuk melebarkan pembuluh-pembuluh darah yang kencang, yang mengecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, apakah psikosomatis bisa sembuh total? Bagaimana kalau saya mau ke klinik, Kang Asep? Nah, psikosomatis itu bisa sembuh, tapi tidak sama sekali nanti nggak kambuh lagi. Nah, karena apa? Karena yang diserang psikosomatis itu psikis. Maka psikis itu selalu hadir, selalu ingat gitu kan. Jadi dikatakan sembuh orang psikosomatis ketika apapun yang dirasa, ada sensasi takut, cemas, mual, perih, keliengan, udah mulai cuek. Nah, itu udah dikatakan sembuh. Begitu. Kalau mau datang ke klinik, RPB Klinik Bekasi, itu 3 hari sebelumnya daftar dulu 082299219988. Nama, usia, dan keluhan, serta mau kapan hari dan tanggalnya ya. Untuk hadir nanti langsung ketemu dengan saya. Bicara, kemudian saya periksa, kemudian nanti ditentukan secara medisnya, psikologisnya, ketauhidannya, dan terapi fisik apa yang perlu untuk Bapak Ibu. Ya seperti itu. Apakah akupuntur, akupressure, atau terapi inframerah dan sebagainya.
Nah itu dulu coba Bapak Ibu ya, yang udah punya LVN kalsi, minumnya malam aja satu kali saset, satu saset. Yang susah tidur, yang suka nggak fokus, minum LVN kalsi. Habsronya pagi dan sore sesudah makan itu memperbaiki di daya tahan tubuhnya, di luka di lambungnya, asam lambungnya, kemudian untuk memperbaiki di esopagusnya, di klep esopagusnya, kemudian di aliran darah ke kepala, ke tangan, ke kaki. Yang suka cepat sekali ngedrop ya, tiba-tiba seperti mau pingsan. Nah, ikuti nanti terapi yang saya adakan di YouTube ini ya, audio terapinya 1 sampai 15 saya siapkan gratis. Tapi kalau belum ada perubahan atau masih perlu langsung ditangani sama saya, itu bisa langsung daftar ke 0822 9921 9988. Hari Selasa libur. Nah, setiap hari jam 9 sampai jam 3 kecuali saya sedang di luar kota. Maka selalu jangan langsung datang, tapi daftar dulu ke nomor ini. Insya Allah mudah-mudahan kita disehatkan, disembuhkan, dan minta kepada Allah. Ya Allah, saya ingin sehat, ingin sembuh. Kalau baik datang ke RBB Klinik, ketemu dengan Kang Asep, maka mudahkanlah hamba. Gitu. Kalau misalkan nggak baik, buruk menurut engkau, persulitlah hamba untuk bertemu dengan Kang Asep. Itu mintanya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah menyehatkan, menyembuhkan, dan melindungi kita semuanya, dan senantiasa sehat ataupun sakit, membuat kita semakin banyak zikir kepada Allah, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, dan terus berbuat baik kepada siapapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.